Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran atau sebelum kita memulai kegiatan, guru akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Nah, yang pertama, mari kita nyanyi selamat pagi. Siapa yang tahu nyanyinya? Nggak tahu. Oke, kita sama-sama ya. Nah, selanjutnya kita bakal nyanyi nama-nama Nabi. Nah, setelah kita nyanyi bersama-sama, ya sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dahulu. Jangan main-mainnya. Berdoa sebelum membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang cerita-cerita Nabi sebelum Muhammad. Nabi siapa saja kemarin? Nabi Adam, Nabi Idris, dan nabi-nabi lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar atau guru akan menceritakan tentang Nabi orang Islam. Nabi kita itu siapa, teman-teman? Muhammad. Dan hari ini Bu Guru bakal cerita tentang Nabi Muhammad. Nah, sebelum Bu Guru menceritakan tentang laba-laba yang menolong Nabi Muhammad, Bu Guru bakal cerita tentang lahirnya Nabi Muhammad ke dunia. Siapa yang mau mendengarkan ceritanya? Saya saja, Bu. Nah, ini ada tahu Bu Guru bawa apa? Buku cerita. Di dalam buku cerita ini nantinya Bu Guru akan menceritakan tentang kisahnya Nabi Muhammad. Nah, yang pertama di sini ini ada gambar apa saja ya teman-teman? Anak kecil. Ada anak kecil, ada apa lagi? Ada batu. Dan ada kebunnya. Nah, dimulai dari Nabi Muhammad itu lahir ke dunia. Nah, Nabi Muhammad itu disusui atau ibu susunya itu Ibu Halimah dengan penuh cinta. Nah, malaikat itu membersihkan dadanya saat balita. Beliau menjadi utusan Allah yang sangat mulia. Nah, kalau di sini ada berapa ya anak kecil yang ada di buku cerita itu? 3. Nah, saya selanjutnya Nabi Muhammad ketika dewasa beliau berdakwah di kota Mekah dengan didukung paman dan istrinya yaitu Khadijah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat Al-Quran dari malaikat siapa? Jibril. Dengan sikap dan akhlaknya yang menjadi teladan. Nah, selanjutnya Nah, di sini
sini ada peristiwa Isra Mi'raj. Siapa yang tahu peristiwa Isra Mi'raj itu bagaimana? Nggak tahu. Tahu ya. Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad yang ditemani dengan malaikat Jibril dengan mengendarai Al-Buraq atau hewan yang menyerupai kuda. Nah, yang pertama Nabi Muhammad dan malaikat Jibril itu terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah itu malaikat Jibril itu mengajak Rasulullah ke atas langit. Mereka melewati 7 tingkatan langit. Ada berapa tingkatan langit? 7. Nah, di setiap tingkatannya itu Rasulullah bertemu para nabi sebelum beliau. Ada Nabi Adam, Nabi Idris. Nah, perjalanannya dilakukan menuju Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah. Nah, ajaibnya perjalanan panjang itu hanya ditempuh Nabi hanya dalam waktu 1 malam saja. Wah, hebat ya teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, teman-teman, jika menginginkan sesuatu itu kita harus berusaha dan berdoa. Hanya Allah yang Maha Kuasa dan juga Maha Penolong. Nah, setelah guru menjelaskan sedikit singkatnya lahirnya Nabi Muhammad, setelah itu Bu Najila akan menceritakan tentang laba-laba yang menolong Nabi Muhammad. Siapa yang mau mendengarkan lagi? Saya. Jadi di kota Mekah ada sebuah gunung yang tinggi dan besar yang namanya Gua Sur atau Gunung Sur. Nah, gunung itu dipenuhi oleh banyak batu-batuan besar sehingga sulit untuk dinaiki oleh orang dewasa. Di puncak gunung inilah Gua Sur berada. Kemudian suatu hari 2 orang lelaki mendatangi Gua Sur. Mereka adalah Nabi Muhammad dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Saat itu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sedang dikejar oleh tentara Quraisy yang hendak menangkap mereka. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun masuk ke dalam gua dan bersembunyi di dalamnya. Namun, tak lama kemudian, tentara Quraisy pun datang. Abu Bakar merasa khawatir dan ketakutan sampai tubuhnya menggigil. Nabi Muhammad pun berkata, Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian saat itulah Allah menyuruh seekor laba-laba membuat sarang yang melintasi mulut gua. Allah juga memerintahkan 2 ekor merpati untuk membuat sarang dan mengerami telurnya di depan gua. Kemudian tentara Quraisy pun kebingungan. Pasti mereka bersembunyi di dalam gua itu. Seru salah seorang tentara Quraisy. Dan lalu mana mungkin bila tak ada sarang laba-laba dan burung merpati di depan gua. Kalau Muhammad masuk ke dalam gua ini, pasti sarang itu sudah rusak, jawab tentara yang lain. Nah, pasukan Quraisy terdiam sejenak. Kamu benar. Ayo kita cari di tempat lain, sahut komandan pasukan. Kemudian tentara Quraisy pun pergi meninggalkan gua tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun merasa lega. Mereka tak henti mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengirimkan pertolongannya lewat laba-laba dan burung merpati tersebut. Nah, itu tadi cerita tentang laba-laba dan burung merpati yang sedang membantu Nabi Muhammad ketika masih berada di dalam gua. Nah, itu tadi cerita dari kisah lahirnya Nabi Muhammad dan laba-laba yang menolong Nabi Muhammad. Nah, di sini Bu Guru mau menanyakan, tadi Nabi Muhammad kan lahir di dunia itu disusui oleh seorang ibu. Nah, itu ibunya namanya siapa? Ibu Halimah. Pintar Mbak Zila. Nah, setelah itu Nabi Muhammad setelah
dewasa dia berdakwah di kota Mekah dengan ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, apa yang bisa kita teladani dari sifatnya Nabi Muhammad dari cerita tadi? Siapa yang bisa? Harus jujur, Bu. Ya, terus Bijaksana, Bu. ya pinter. Terus Mbak Juli apa lagi? Sabar, Bu. Sabar. Mbak Farah? Selalu mengingat Allah. Ya, jadi yang bisa berburu simpulkan untuk kalian semua itu, dimanapun dan kapanpun ketika kalian susah maupun ketika kalian senang harus selalu ingat dengan Allah. Nah, mungkin itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sampai jumpa di pekan depan untuk kita berburu menceritakan cerita-cerita yang lain. Nah, sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa.